Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini melakukan perbaikan darurat terhadap Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Muhammad Hatta Sampit. Hal itu bertujuan agar jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan perusahaan itu segera beroperasi. Saat ini, pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Waringin Timur sedang menggenjot pengerjaannya sembari menunggu bantuan dari pihak perusahaan yang belum terkumpul seluruhnya. Petugas saat ini menambal lubang-lubang besar di jalan tersebut menggunakan tanah atau material dari hasil mengeruk tanah di sisi kiri dan kanan jalan untuk pembuatan drainase. Pengerjaan darurat ini dilakukan agar pada saat 21 Agustus nanti tidak ada lagi kendaraan angkutan yang melintas di jalan dalam kota, sebab akan ada pawai pembangunan berskala besar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Setelah dana patungan 52 perusahaan nanti terkumpul, tinggal diuruk kembali dan dipadatkan dengan agregat agar lebih nyaman dilewati. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, berharap perusahaan yang belum menyetor segera membayarkan dana patungannya. Hingga saat ini baru 22 perusahaan yang melakukan penyetoran. Dia juga telah menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Yakin, untuk meminta agar ini menjadi perhatian pemerintah provinsi. Seperti diketahui, jalan ini merupakan tanggung jawab provinsi yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jalan ini merupakan akses yang digunakan kendaraan angkutan perusahaan, baik perusahaan perkebunan, kelapa sawit maupun transportir. Akibat kerusakan yang terjadi, kendaraan-kendaraan besar itu terpaksa melintas di jalan dalam kota, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan kota yang peruntukannya bukan untuk angkutan berat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meminta kepada seluruh perusahaan yang menggunakan jalan itu untuk membantu perbaikan. Sebanyak 52 perusahaan diminta patungan membeli material, sedangkan alat berat, bahan bakar, dan operator menjadi tanggung jawab Pemkab Kotim. Adapun 22 perusahaan yang telah menyetorkan yakni PT BSP, PT NSP, Uni Primakom, Hutan Indo Agro Lestari, Sumur Pandan Wangi, Musirawas Citra Harpindo, Katingan Indah Utama, Mukti Sawit Kahuripan, Surya Inti Sawit Kahuripan, Wanayasa Kahuripan Indonesia, dan Windu Nabatinu Lestari. Selanjutnya, PSK Karunia Kencana Permai Sejati, Mustika Sembulu, Mentaya Sawit Mas, Karya Makmur Abadi, Mulia Agro Permai, Gading Sawit Kencana, Hutan Sawit Lestari, Sabta Karya Damai, Swadaya Sabta Putra, dan Sarana Prima Putri Niaga. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, memperingatkan kepada perusahaan yang belum menyetorkan agar menepati janji yang telah disepakati sehingga perbaikan Jalan Lingkar Selatan dapat diselesaikan. Ya, jadi memang jalan ini secara hierarkis ini karena jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tetapi karena posisinya mungkin sangat strategis, karena hanya ini jalan untuk dari arah Pangkalan Bun atau di arah Trikriwut itu menuju ke arah pelabuhan multipurpose di Bagendang, hanya ini jalan satu-satunya. Selama ini kalau jalan ini kondisinya rusak parah, maka kendaraan berat itu masuk ke kota. Nah, ini yang merusak jalan-jalan aspal kita di kota, dan juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Makanya kalau berhubung kita memahami mungkin karena keterbatasan dana di provinsi, maka kita berbuat bagaimana ini kerjasama dengan pihak swasta di sini, perusahaan perkebunan, perusahaan ekspedisi, semua kita libatkan urunan ini konsorsium untuk minimal kita kerjakan bisa dilewati secara darurat dulu, artinya tidak sampai truknya amblas, tenggelam, terbalik segala macam. Maka ini sudah mulai kita kerjakan pembenahan drainase. Kita sambil menunggu hasil kesepakatan itu dari seluruh perusahaan agar menyetor untuk membelikan material. Sementara untuk biaya kendaraan alat berat, stom, grader, eksa, dan juga termasuk bahan bakar itu semua ditanggung kabupaten melalui Dinas PUPR. Nah, jadi harapan kita, tolong perusahaan yang belum menyetor, sampai saat ini 22 baru menyetor, itu segera menyetorkan. Nah, karena nanti 21 itu kan sudah kita melaksanakan pawai pembangunan skala besar, maka semua kendaraan berat arahnya harus ke sini. Ini kita kerjakan secara darurat dulu, makanya itu saya mendesak perusahaan yang belum menyetorkan segera setorkan untuk kita bisa membeli material itu semua supaya ini bisa fungsional.
Nah, jadi dan selanjutnya saya juga minta kepada mohon kepada pihak provinsi melalui POPR provinsi untuk ini nanti setelah fungsional agar mereka yang melihara. Artinya apakah dengan kendaraan alat berat yang ditaruh di sini atau paling tidak ini menjadi tanggung jawab mereka. Kalau terjadi misalnya ada kubangan lagi segera ditimbun atau bagaimana. Tapi nanti kita minta Kadis POPR ya sering berkomunikasi dengan Kadis PO provinsi. Saya tadi sudah lapor ke Pak Sekda provinsi supaya ini mohon menjadi perhatian provinsi lagi. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa teranggarkan untuk sekaligus yang tinggal kurang lebih 2,5 kilo ya ini ya. Ini bisa di-rigid kembali sehingga tidak ada lagi kendalanya ke depan. Apabila tidak, maka Bupati akan mengeluarkan sanksi dengan melihat kembali izin yang telah dikeluarkan kepada mereka. Dari Kabupaten Kota Timur, Sampit, Khalid Rusbagio, Sampit TV melaporkan.